Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu saya akan sedikit berikan tips ya, atau sharing ilmu tentang pupuk apa sih yang tidak boleh untuk dicampur adukan. Nah, sebelum ke arah ke sana, sekarang saya lagi nyantai nih, ceritanya lagi di kamar. Cuman nggak ada salahnya saya akan memberikan sebuah video tutorial atau berbagai cerita tips tentang metode pemupukan. Nah, pemupukan itu untuk dicampur-campur sebenarnya bisa aja, karena saya sendiri sudah banyak bereksperimen tentang campur-mencampur pupuk dan semuanya sudah saya terapkan pada tanaman saya, dan hasilnya banyak yang gagal, ada juga yang berhasil. Yang gagal ya diantaranya mati gosong ataupun tanaman kerdil dan warnanya menguning, tidak subur dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang subur dengan hasil bunga yang bagus, buah yang melimpah, hasil bunga dan panen yang sempurna. Nah, untuk hasil yang bagus tentang metode mix pemupukan ini, hasil yang bagus dari sebuah tanaman tentunya akan saya sharing ya di video-video YouTube saya. Makanya sebelum saya upload video tentang metode pemupukan, tentunya udah saya melalui uji praktek dulu sebelum saya kasih ke teman-teman ya. Takutnya nanti teman-teman di rumah mengikuti metode pemupukan saya, tanamannya hasilnya di rumah pada gosong, mati, nanti saya yang disalahkan. Nah, maka dari itu metode pemupukan yang secara campur-mencampur ini saya kasih contoh kecil aja ya. Kembali lagi pada pupuk wajib pada sebuah tanaman, yaitu diperlukan 3 unsur yang sering saya kasih penjelasan, yaitu 1 nitrogen, 2 fosfat, dan 3 kalium. Adalah 3 zat unsur hara utama yang wajib diberikan kepada sebuah tanaman agar hidupnya bisa subur. Nah, untuk yang standar-standar aja nih, pada masa vegetatif yaitu diperlukan nitrogen yang tinggi. Nah, pemupukan untuk NPK 16-16-16 diberikan pada saat tanaman dewasa, yaitu ZH-nya seimbang, N-nya 16%, P-nya 16%, dan K-nya 16%. N-nya ada nitrogen, P-nya fosfat, dan K-nya kalium. Itu untuk tanaman dewasa. Padahal pada masa vegetatif, yaitu 0-2 bulan, itu diperlukan nitrogen yang tinggi. Nah, padahal NPK ini unsur zat haranya adalah seimbang 16%. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus memberikan pupuk tunggal. Pupuk tunggal inilah yang nanti bisa kita mix secara kreasi, keinginan kita sendiri sesuai dengan masa hidup tanaman yang akan kita rawat tersebut. Nah, sebagai contoh nih, pada saat usia tanaman vegetatif 0-2 bulan, itu diperlukan nitrogen yang tinggi, maka pupuk NPK 16-16-16 ini tidak cocok untuk diberikan pada saat tanaman vegetatif karena nilai zat haranya itu seimbang, sedangkan N-nya itu harus tinggi. Maka yang kita perlukan adalah pupuk tunggal. Pupuk tunggal nitrogen ini bisa berasal dari pupuk urea ataupun ZA. Nah, disinilah kita bisa mencampur mix dengan pupuk NPK 16-16 dan pupuk ZA atau urea. Misalkan pada 3 liter air dicampur dengan 1 sendok makan urea atau ZA, dicampur dengan NPK 16-16-nya itu 1/3 sendok makan, kemudian dicampurkan dan disiramkan ke tanaman vegetatif. Itu contoh pertama pada mix pemupukan ya. Lalu yang mix pemupukan yang contoh kedua adalah pada masa berbunga dan berbuah. Sebelum masa berbunga dan berbuah itu tentunya ada masa dewasa. Nah, pada saat tanaman dewasa inilah kita bisa berikan NPK 16-16 yang notabene cocok untuk tanaman dewasa. Nah, disinilah kita tidak perlu untuk mencampur adukan pupuk.
Nanti pada saat tanaman berbunga atau berbuah, barulah kita mencoba untuk mix dengan pupuk yang ada, yaitu untuk tanaman berbunga ditinggikan unsur P-nya, yaitu fosfat. Lalu gimana caranya? NPK 1616 ini bisa dicampur dengan unsur P yang tinggi, yaitu dari pupuk tunggal TSP atau SP36. Misalkan pada 3 liter air dicampurkan 1 sendok pupuk SP36 dan setengah dari NPK 1616-nya. Disitulah cara yang kedua dari mix pemupukan yang benar. Nanti pada saat pengisian buah, misalnya pada saat buah mangga atau buah jambu lagi berbuah, diperlukan dari unsur K yang tinggi dan P yang tinggi juga, maka bisa dimix dari, yaitu 3 liter air dicampurkan dengan NPK 1616 banyak setengah sendok makan, lalu dicampurkan dengan pupuk TSP atau SP36 1 sendok makan, dan satu lagi K-nya dari pupuk tunggal KCL. Nah, itulah contoh-contoh pemupukan yang benar. Unsur NPK adalah 3 zat hara primer yang wajib kita berikan. Bagaimana dengan yang sekunder, misalkan seperti unsur zat hara kalsium, magnesium, dan lain sebagainya, itu bisa dimixkan seperti apa? Itu nanti saya akan contohkan pada video-video yang lainnya ya, tentang pupuk sekundernya. Itu akan lebih rumit lagi. Cuman saya akan berikan satu bocoran, yaitu bahwa unsur apa atau pupuk apa yang tidak bisa dimixkan. Apabila kita dimixkan atau kita campur, itu akan membentuk kristal-kristal yang tidak bisa menyatu, akhirnya tidak bisa diserap baik oleh tanaman, yaitu unsur P dan kalsium. P-nya apa? Fosfat dan kalsium. Unsur P bisa didapatkan dari pupuk MKP, yaitu fosfat atau TSP, dan kalsium dari pupuk kalsinit dari Merauke. Itu tidak bisa. Kalau tidak percaya, kita lihat prakteknya ya, bahwa apa yang saya katakan itu benar, bahwa unsur P pada SP36 atau MKP tidak bisa dicampur dengan pupuk kalsinit merek Merauke. Itu nanti akan membentuk kristal. Tidak percaya? Kita langsung ke prakteknya ya. Nah, untuk uji praktek kali ini adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu unsur P-nya saya ambil dari pupuk MKP, P-nya 52% tinggi. Tidak saya dapatkan dari pupuk SP36 ya, karena untuk pupuk SP36 itu susah larut, butuh proses lagi lama, makanya saya menggunakan pupuk MKP untuk mengambil unsur P-nya yang mudah larut dalam air. Lalu yang kedua adalah pupuk kalsium yang saya ambil dari pupuk Kalnit ya, dari Merauke juga, yaitu kandungan kalsiumnya itu 26%. Kita ambil contoh ya untuk tesnya, yaitu kita siapkan dulu ini air bersih biasa sedikit ya. Saya taruh di gelas yang tembus pandang agar kelihatan. Saya ambil air sedikit ya. Nah, sekarang kita ambil contoh pupuk dari MKP dulu ya, sedikit. Nah. Kita ambil pupuk MKP-nya itu seujung sendok ya. Kemudian kita masukkan ke dalam air bersih ini. Oke ya, dalam beberapa menit. Nah, itu sudah tidak kelihatan lagi pupuknya, sudah bening. Artinya pupuk MKP ini apabila kita tidak campurkan dengan unsur yang lain, itu akan bisa larut dengan air dengan sempurna ya. Itu udah hilang pupuk MKP-nya. Oke, yang sekarang kita siapkan air baru ya. Yang ini kita buang, kemudian kita contoh untuk pupuk kalsinitnya untuk dilarutkan dalam air, bagaimana prosesnya. Oke guys, ini saya sudah siapkan air bersih yang baru, tidak mengandung unsur apapun ya. Sekarang kita coba tes untuk pupuk kalsiumnya. Kita ambil. Nah, ini butirannya lebih besar ya, seperti pupuk NPK tapi warnanya putih, lebih besar-besar. Kita ambil seujung sendok, kemudian kita masukkan ke dalam air bersih ya. Nah, kemudian kita goyang-goyangkan perlahan. Kita tunggu beberapa menit.
Nah, oke guys, setelah kita tunggu beberapa menit, hasilnya bisa dilihat ya. Nah, itu sudah tidak ada kelihatan apa-apa, artinya pupuk kalsium sudah larut ya. Ini bukti bahwa pupuk kalsinit ini apabila dilarutkan dalam air yang bersih tidak mengandung apa-apa, dia bisa tercampur atau larut dengan sempurna. Tidak ada endapan apapun ya. Oke. Sekarang kita tes yang ketiga ya, yaitu mencampurkan pupuk MKP dan kalsin itu menjadi satu. Gimana hasilnya? Seperti yang saya bilang dari awal, yaitu MKP mengandung P yang tinggi dan merkurekalsinit adalah pupuk kalsium. Saya bilang ini tidak bisa disatukan. Maka kita tes ya, coba hasilnya bagaimana, apakah benar tidak bisa disatukan. Nah, oke guys. Ini sekarang saya sudah siapkan air bersih yang baru ya. Lihat, itu bening, tidak mengandung unsur apapun juga. Sekarang kita coba tes ya untuk mencampurkan kedua pupuk ini. Kita ambil pupuk MKP-nya itu, saya ambil seujung sendok aja hanya untuk tes ya. Kita masukkan, lalu kita masukkan pupuk kalsiumnya. Kita masukkan seujung sendok juga. Nah, sekarang kita goyang-goyangkan ya, seperti tadi. Bagaimana hasilnya? Nah, oke guys, sekarang udah beberapa menit kemudian. Sekarang kita lihat, cek ya hasilnya. Nah, itu terjadi endapan, tidak begitu kelihatan ya. Saya coba tuang airnya sedikit-sedikit ke gelas lain agar kelihatan. Kita tuang airnya. Apakah benar terjadi endapan? Nah, itu dia. Nah, seperti teman lihat sendiri ya. Akhirnya pupuk kalsium itu terjadi endapan, tidak bisa menjadi satu dan larut dengan air ya. Artinya tidak bisa menyatu antara pupuk kalsium dan MKP-nya menjadi satu. Akhirnya saling menjadi endapan masing-masing. Nah, itu dia. Kita coba korek ya dengan sendok. Itu terjadi kerak. Nah, itu keras sekali seperti ini. Nah, itu dia. Tidak bisa menyatu ya. Terjadi kerak. Nah, itu keras sekali keraknya. Nah, itu menjadi lapisan seperti kerak apa ya? Kerak telur. Ya, tidak bisa menyatu. Itu bukti bahwa pupuk MKP yang mengandung P tinggi dan kalsium itu tidak bisa disatukan, jadi tidak bisa dicampur di dalam satu larutan. Kalau mau, pupuk MKP dilarutkan dulu ke dalam air, disiramkan, kemudian yang kedua pupuk kalsium dilarutkan di air terpisah, baru dilarutkan ke dalam satu tanaman, itu baru bisa. Tapi untuk dicampur-campur menjadi satu larutan begini itu tidak bisa guys ya, tidak bisa menyatu. Oke, itu aja ya uji praktek kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi jangan asal mencampur pupuk ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru. Karena cuma di channel inilah yang bisa memberikan informasi tentang tanaman-tanaman hias dan pemupukan secara detail dan menarik. Oke guys. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.